Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Magija Jaisudi. Saya di sini sebagai owner Cassava Castle. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis yang saya jalani, yaitu kedai Cassava Castle. Di dalam bisnis saya mempunyai visi dan misi, yaitu visinya menjadikan singkong sebagai makanan yang populer dan dikemas menarik di kalangan masyarakat. Dengan misi mensosialisasikan produk makanan berbahan dasar singkong kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk yang menarik, serta membantu para petani singkong untuk memasarkan singkong di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha dari Cassava Castle. Cassava Castle berasal dari kata cassava yang berarti singkong dan castle yang berarti istana. Cassava Castle merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan berbahan dasar singkong yang disajikan dalam cita rasa yang bermacam-macam. Produk cassava dibuat bermacam-macam. Cita rasa manis diwakilkan dari cassava agar, yaitu gabungan dari cassava dan sugar, yaitu singkong yang diberi saus bermacam rasa seperti vanila, coklat, green tea, tiramisu, taro, dan juga saus buah. Cita rasa asin diwakilkan dari cassava, yaitu gabungan dari cassava dan salt, yaitu produk singkong yang direbus kemudian diberi bumbu cita rasa khas Indonesia seperti bumbu rendang, opor, dan gulai. Dengan adanya produk-produk tersebut, diharapkan nilai jual singkong meningkat seiring kebermanfaatannya menjadi bahan makanan pokok alternatif selain nasi. Kemudian saya akan memperkenalkan beberapa produk dari Cassava Castle, yaitu ada dua menu, yaitu ada cassava agar dan cassava. Menu yang ada di cassava agar yaitu ada vanila, oreo, coklat, green tea, tiramisu, cappuccino, red velvet, taro, aneka rasa buah, es krim, dan yogurt. Es krim, yogurt, dan keju. Kemudian ada cassava, yaitu beberapa menunya, yaitu saus padang, saus bolognese, saus tiram, saus asam manis, cabai hijau, rasa rendang, rasa opor, rasa bakso, rasa soto, dan rasa kari ayam. Kemudian di sini ada beberapa keunikan dari Cassava Castle. Yang pertama yaitu ketika menunggu hidangan disajikan. Ketika menunggu hidangan disajikan, pelanggan diberikan fasilitas bermain di mejanya masing-masing, yaitu terdapat papan ular tangga, monopoli, kartu uno di meja. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu menunggu yang biasanya hanya dihabiskan dengan bermain gadget. Permainan-permainan di atas dapat menjalin silaturahmi antar pembeli dalam satu meja. Yang kedua, desain kedai. Kedai dibuat dengan nuansa all cassava. Cat tembok dihias dengan gambar-gambar daun singkong. Kursi-kursi terbuat dari kayu-kayu batang singkong, pohon singkong. Pintu masuk dihias dengan desain arsitek interior dan bernuansa coklat hijau sesuai dengan cassava. Yang ketiga, yaitu sistem penjualan. Kedai dibuat seperti prasmanan. Kedai dibuat seperti prasmanan, khusus untuk memilih topping-topping atau pilihan-pilihan bumbu. Apakah pembeli akan memilih cassava yang asin atau cassava agar yang manis. Visualisasinya seperti pada tempat jual kue di kios-kios pada umumnya. Berikut adalah struktur perusahaan yang ada di Cassava Castle. Saya sendiri sebagai owner, kemudian saya merekrut 20 karyawan yang ditugaskan sebagai 1 orang pemimpin kedai, 8 orang sebagai pelayan, 3 orang sebagai kasir, dan 8 orang sebagai juru masak. Kemudian ada survei pasar, yaitu meliputi analisis calon pembeli. Kedai Cassava Castle dibuat dengan segmentasi seluruh lapisan masyarakat dan dari anak-anak di atas 5 tahun hingga orang dewasa, sehingga cocok sebagai
kedai bagi keluarga. Kemudian ada kebutuhan masyarakat yang terpenuhi. Kebutuhan makanan akan sumber karbohidrat atau makanan pokok alternatif selain hidangan nasi dan lauk, singkong dapat disajikan dengan lauk dan dapat menggantikan kebutuhan makanan berat. Selain itu, kebutuhan akan camilan juga dapat dipenuhi dengan komposisi singkong sebagai dessert. Harga yang ditawarkan yaitu sekitar Rp10.000 sampai Rp25.000. Tempat usaha ini berada di pusat kota Bandung. Berikutnya adalah metode marketing. Cassava Castle memiliki beberapa metode marketing yang dilakukan, yaitu yang pertama, mempromosikan lewat sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Di Instagram dan TikTok sebagai wadah untuk sosialisasi menu pada Cassava Castle dengan cara diadakan 3C, yaitu Cassava Castle Challenge, merupakan ajang promosi dengan mengerahkan para pembeli untuk mengunggah foto makanan dari kedai semenarik mungkin. Tagline dari 3C ini adalah One Capture, One Plate. Kemudian di Facebook dan Twitter, yaitu dengan cara membuat notes atau cerita pendek tentang singkong dengan hadiah kupon makan singkong, update menu terbaru, update foto pembeli dan suasana kedai secara rutin, dan update testimoni dari para pembeli. Yang kedua, kami mempromosikan lewat brosur, yaitu dengan cara menitipkan brosur yang berbentuk tiket voucher diskon pada majalah dan surat kabar. Yang ketiga adalah stiker, dengan cara menempelkan stiker di fasilitas. Kemudian yang keempat, Cassava Castle biasanya juga sering berpartisipasi di bazar-bazar kuliner di daerah setempat. Berikutnya yaitu analisis SWOT. Strength, yaitu kelebihan dari Cassava Castle adalah yang pertama, produk memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang kedua, bahan baku produk berpotensi untuk dihidangkan bersama seluruh jenis makanan. Yang ketiga, harga terjangkau bagi semua kalangan. Yang keempat, desain kedai yang unik serta menyediakan fasilitas bermain bagi keluarga. Yang kedua yaitu ada weakness, yaitu kelemahan dari Cassava Castle, yaitu yang pertama, pada awal pendirian kedai, pekerja kedai masih terbatas. Yang kedua, desain kedai yang bahan bakunya belum dapat diproduksi di lahan sendiri. Kemudian yang ketiga, ada opportunity, yaitu kelebihan dari Cassava Castle, yaitu yang pertama ada gaya hidup masyarakat yang senang makan di luar rumah. Kemudian yang kedua, kaum sosialita cenderung mencari kuliner yang unik. Yang ketiga, bahan baku mudah didapat karena banyak diproduksi di Indonesia. Yang keempat, harga bahan baku murah. Ancaman dari luar yaitu terdapat pesaing makanan yang beraneka rasa walaupun berbahan dasar selain singkong. Yang kedua, tantangan dalam menemukan tenaga ahli di bidang tata boga dan kuliner. Kemudian adalah keuangan. Dengan modal awal Rp200 juta didapat dari meminjam ke bank sebesar 80% dan kemudian ada biaya pembelian sebesar Rp157 juta per tahun. Dengan rinciannya yaitu ada pembelian bahan pokok. Yang pertama yaitu pembelian singkong dengan jumlah 1 ton dengan harga satuannya Rp2.500 per kilogram, jadi totalnya Rp2.500.000. Kemudian ada biaya distribusi dengan jumlah 5, yaitu dengan harga satuannya Rp100.000 dengan total harga Rp500.000. Kemudian bahan bakar mobil distribusi dengan jumlah 5 mobil dengan harga satuannya yaitu Rp51.200 per jalan dengan total Rp256.000. Kemudian ada coklat dengan jumlah 12, harga satuannya yaitu Rp55.000 per kilogram dengan total Rp660.000. Kemudian tiramisu dengan jumlah 12 dengan harga satuannya Rp55.000 per kilogram jika ditotal sebesar Rp660.000. Kemudian cappuccino dengan jumlah 12 dengan harga satuan Rp55.000 per kilogram jika ditotal Rp660.000. Kemudian red velvet dengan jumlah 12
dengan harga satuannya Rp55.000 per kilogram jika ditotal Rp660.000. Kemudian ada taro dengan jumlah 12, harga satuannya Rp55.000 per kilogram jika ditotal Rp660.000. Kemudian ada vanila dengan jumlah 12 dengan harga satuannya Rp55.000 per kilogram jika ditotal Rp660.000. Kemudian ada Oreo dengan jumlah 120 dengan harga satuan Rp1.400 per buah dengan total yaitu Rp168.000. Kemudian green tea dengan jumlah 12, harga satuannya Rp55.000 per kilogram jika ditotal Rp660.000. Dan ada es krim dengan total dengan jumlah 3, harga satuannya Rp85.000 per pak jika ditotal Rp255.000. Kemudian ada yogurt dengan jumlah 24, harga satuannya Rp55.000 per liter jika ditotal Rp1.320.000. Kemudian ada keju dengan jumlah 30 dengan harga satuannya Rp18.000 per 180 gram jika ditotal Rp540.000. Kemudian ada selai buah dengan jumlahnya 12, harga satuannya Rp40.000 per buah jika ditotal Rp480.000. Kemudian selai kacang dengan jumlah 12, harga satuannya Rp40.000 per buah jika ditotal Rp480.000. Kemudian ada seluruh bumbu dapur dengan jumlah 12 dengan harga satuan per bulannya yaitu 1 juta. Jika ditotal ada 12 juta rupiah. Kemudian biaya operasional kompor gas dengan jumlah 3, harga satuannya Rp389.000 jika ditotal Rp1.167.000. Kemudian ada piring dengan jumlah 10 lusin, harga satuannya Rp36.000 per lusin dengan total Rp360.000. Kemudian ada sendok garpu dengan jumlah 120 pieces dengan harga satuannya Rp5.000 per pieces, yaitu jika ditotal Rp600.000. Kemudian ada pisau dengan jumlah 10 buah dengan harga satuannya Rp24.000 per buah jika ditotal Rp240.000. Kemudian ada gelas dengan jumlah 120 buah dengan harga satuan Rp35.000 per buah jika ditotal Rp4.200.000. Kemudian ada kulkas dengan jumlahnya 1, harga satuannya 3 juta per buah dengan totalnya 3 juta. Kemudian ada panci dengan jumlah 6, harga satuannya Rp64.000 per buah dengan jika ditotal Rp384.000. Kemudian ada biaya operasional yang meliputi sewa ruko dengan sewanya yaitu selama 12 bulan dengan biaya satuan per bulannya Rp7.500.000 jika ditotal selama 12 bulan yaitu 90 juta. Kemudian listrik kedai selama 12 bulan per bulannya yaitu Rp300.000 jika ditotal selama 12 bulan yaitu Rp3.600.000. Kemudian pembelian furnitur sejumlah 10 set dengan harga satuannya yaitu Rp950.000 per set jika ditotal Rp9.500.000. Konsultan desain interior dengan 1 orang dengan total biayanya 1 juta. Untuk juru masak di tahun pertama yaitu ada 3 orang dengan gajinya yaitu Rp1.500.000 per bulan jika ditotal 3 orang tersebut yaitu Rp4.500.000. Kemudian ada pelayan dan karyawan di tahun pertama yaitu ada 4 orang yaitu dengan gajinya yaitu Rp900.000 per bulan per orang dengan total biaya 4 orang tersebut yaitu Rp3.600.000. Kemudian biaya air kedai selama 12 bulan yaitu dengan per bulannya Rp400.000 sehingga di total selama 12 bulan yaitu Rp4.800.000. Kemudian pendingin ruangan hanya ada 1 yaitu dengan jumlah total biayanya 3 juta. Kemudian ada biaya publikasi yaitu meliputi spanduk dengan jumlah 5 spanduk dengan harga satuannya yaitu Rp200.000 sehingga totalnya yaitu 1 juta. Kemudian voucher tiket diskon dengan jumlah 50
dengan harga satuannya 20.000 per buah. Total harganya yaitu 1 juta. Kemudian stiker fasilitas umum dengan jumlah yang disebar yaitu 200, harga satuannya 2.000 per buah. Total harganya 400.000. Brosur yang disebarkan yaitu 300 buah, harga satuannya yaitu 4.000 dengan total harga 1.200.000, sehingga total biaya pembelian yaitu sebesar Rp157.170.000 per tahun. Dengan pemasukannya yaitu di tahun pertama yaitu berhasil menjual produk Casavagar dengan jumlah 10.950 piring atau 30 mangkok per hari dengan harga satuannya Rp15.000 jika di total Rp164.250.000. Kemudian berhasil menjual produk Casavalt dengan jumlah 7.300 atau 20 mangkok per hari dengan harga satuan Rp20.000 jika di total Rp146 juta. Jika di total semua, total biaya penjualan sebesar Rp310.250.000 per tahun. Kemudian di tahun yang kedua yaitu mengalami peningkatan pembelian bahan pokok, yaitu pembelian singkong dengan jumlah 2 ton, harga satuannya Rp2.500 per kilogram dengan total harga Rp5 juta. Kemudian biaya distribusi sebanyak 7, yaitu harga satuannya Rp100.000 jika di total Rp700.000. Bahan bakar mobil distribusi sebanyak 7 mobil dengan harga satuannya Rp51.200 per jalan jika di total yaitu Rp358.400. Kemudian pembelian coklat dengan jumlah 24, harga satuan Rp55.000 dengan total Rp1.320.000. Kemudian tiramisu dengan jumlah 24, harga satuannya Rp55.000 per kilogram jika di total Rp1.320.000. Kemudian cappuccino dengan jumlah 24, harga satuannya Rp55.000 per kilogram jika di total Rp1.320.000. Kemudian red velvet jumlahnya 24, harga satuannya Rp55.000 per kilogram jika di total Rp1.320.000. Kemudian ada taro dengan jumlah 24, harga satuannya yaitu Rp55.000 per kilogram jika di total Rp1.320.000. Kemudian vanila dengan jumlah 24, harga satuannya Rp55.000 per kilogram dengan total Rp1.320.000. Kemudian ada Oreo berjumlah 240, harga satuannya Rp1.400 per buah jika di total Rp336.000. Green tea 24, harga satuannya Rp55.000 per kilogram dengan total Rp1.320.000. Kemudian ada es krim berjumlah 6, harga satuannya Rp85.000 per pak jika di total Rp510.000. Yogurt dengan jumlah 48, harga satuannya Rp55.000 per liter jika di total Rp2.640.000. Kemudian keju dengan jumlah 60 jika di total Rp18.000 per 180 gram jika di total Rp1.080.000. Kemudian ada selai buah dengan jumlah 20, harga satuannya Rp40.000 per buah jika di total Rp800.000. Selai kacang dengan jumlah 20, harga satuannya Rp40.000 per buah jika di total Rp800.000. Seluruh bumbu dapur ada 20, per bulannya 1 juta, kemudian totalnya yaitu 2 juta. Kemudian biaya operasional di tahun kedua yaitu ada kompor gas dengan penambahan jumlah 5, harga satuannya Rp389.000 dengan total Rp1.945.000. Kemudian ada piring dengan jumlah 20 lusin, harga satuannya Rp36.000 per lusin, total harganya Rp720.000. Sendok dan garpu 120 pieces, harga satuannya Rp5.000 per pieces dengan total harga Rp600.000.
Kemudian pisau dengan jumlah 10 buah, harga satuannya Rp24.000 per buah dengan total Rp240.000. Kemudian yaitu ada gelas sebanyak 120 buah dengan harga satuan Rp35.000 per buah dengan total harganya Rp4.200.000. Kemudian kulkas 1 buah harga dengan total harga Rp3 juta. Kemudian panci dengan jumlah 6, harga satuannya Rp64.000 per buah, total harganya Rp384.000. Kemudian biaya operasional di tahun kedua yaitu sewa ruko dengan jumlah sewa ruko selama 12 bulan yaitu Rp7.500.000 per bulan jika di total 90 juta. Kemudian listrik kedai selama 12 bulan yaitu Rp300.000 per bulan dengan total Rp3.600.000. Juru masak di tahun kedua berjumlah 5 orang yaitu per bulannya Rp1.500.000 jika di total Rp7.500.000. Pelayan dan karyawan di tahun kedua ada 7 orang dengan biaya satuannya Rp900.000 per bulan jika di total Rp6.300.000. Biaya air kedai selama 12 bulan yaitu Rp400.000 per bulan jika di total Rp4.800.000. Pendingin ruangan yaitu 1 jika di total Rp3 juta. Kemudian biaya publikasi di tahun kedua yaitu hanya ada voucher tiket diskon sebanyak 50 dengan harga satuannya Rp20.000 per buah dengan total harga Rp1 juta. Sehingga total biaya pembelian di tahun kedua yaitu adalah Rp145.953.400.000 per tahun. Kemudian pemasukan di tahun kedua yaitu dengan berhasil menjual produk Casavagar dengan jumlah 14.600 piring atau 40 mangkok per hari dengan harga satuannya Rp15.000 jika di total Rp219 juta. Kemudian berhasil menjual produk Casava dengan jumlah 14.600 atau 40 mangkok per hari dengan harga satuan Rp20.000 jika di total Rp292 juta. Jadi total biaya penjualan yaitu Rp511 juta per tahun. Kemudian ada peningkatan penjualan. Setelah 1 tahun keberjalanan kedai Casava Castle akan dilakukan peningkatan di sektor-sektor penjualan antara lain. Jika di tahun pertama kami bisa menjual 30 Casavagar per hari, maka di tahun kedua kami akan meningkatkan penjualan sebanyak 40 buah Casavagar per hari. Kemudian yang kedua, jika di tahun pertama kami berhasil menjual 20 buah Casava per hari, maka di tahun kedua kami akan menjual 40 buah Casava per hari. Yang ketiga, di tahun pertama pembelian bahan baku ditambah publikasi. Kemudian di tahun kedua kami akan ada penambahan pembelian bahan baku dan sedikit mengurangi publikasi. Kemudian peningkatan penjualan di tahun pertama. Setelah melakukan peningkatan penjualan, maka diperoleh hasil yang berbeda. Seperti di tahun pertama, biaya pembelian yaitu sebesar Rp57.170.000 per tahun. Maka di tahun kedua, biaya pembeliannya sebesar Rp145.953.000 per tahun. Kemudian biaya penjualan di tahun pertama yaitu sebesar Rp310.250.000 per tahun. Maka di tahun kedua mengalami peningkatan biaya penjualannya yaitu sebesar Rp511 juta per tahun. Kemudian di tahun pertama kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp153.080.000 per tahun. Maka di tahun kedua, alhamdulillah kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp360.046.600.000 per tahun. Yang terakhir, kesimpulan dari presentasi bisnis yang saya lakukan yaitu yang pertama, bisnis makanan dari bahan baku singkong diprediksikan dapat memperoleh keuntungan. Yang kedua, masyarakat semakin termotivasi untuk mencari makanan lain selain nasi sebagai makanan pokok sumber karbohidrat. Yang ketiga yaitu Casava Castle dapat menjawab julukan harga kaki 5, fasilitas bintang 5 melalui rancangan produksi produk dan desain kedai.
Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu investor yang telah meluangkan waktunya mendengarkan presentasi dari bisnis saya. Semoga kedepannya kita dapat menjalin kerjasama dengan baik. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.